saya modifikasi nanti. Jadi ada bentuk sedia, cara pemberian oral, ada parenteral, dan ada bentuk sediaan obat bolus. Biasanya bolus itu digunakan untuk antalgitik, trace elemen, magnesium pada lumen. Sapi berat badan 100 kg, umurnya 3 bulan. Volume intramuskulernya 20 ml. Bingung nggak dengan keterangan ini? Artinya gini, apabila Anda pemberian dosis pada intramuskuler pada sapi, volumenya, ini volume penyuntikan maksudnya. Cara pemberian obat pada kuda oral, parenteral, subkutan, IM, intravena, volumenya 30 ml, beda dengan sapi yang 20 ya. Absorpsi dan metabolisme obat. Absorpsinya volume isi rumen 60 liter pada sapi, 4,5 liter pada domba. pH rumen basah apa asam ini? Asam. Cenderung asam ya. Normalnya berapa? 7. 5,5. Ini yang perlu ada poinnya, perlu Anda perhatikan, sehingga akan mengurangi kecepatan absorpsi. Metabolisme dan eliminasi. Metabolisme dan eliminasi lebih cepat pada ruminansia. Kira-kira kalau menunjuk keterangan seperti ini, apa yang sering terjadi pada hewan ruminansia? Kejadian apa? Ya, terus satunya lagi apa yang paling spesifik yang sering terjadi? Karena kan terjadi fermentasi di lambung, meskipun terjadi apa itu maksudnya? Terus satunya lagi apa? Nanti akan ketemu. Dengan keterangan ini, itu pernah menerima slide ini. Ini kaitannya dengan ini, absorpsi dan metabolisme. Membacanya dari kiri bawah. Ada Romawi 1, Romawi 2. Ini langsung ke absorpsi. Kelihatan ya, absorpsi. Kemudian ke judulnya dulu. Ada ADME, singkatan dari absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi. Di depannya ada huruf L. L ini singkatan dari liberasi. Liberasi terdiri dari 2 proses apa saja? Ini saya tunjukkan satu ini. Ada disintegrasi. Satunya lagi apa? Disolusi, disintegrasi itu masuk liberasi. Ya, paham ya? Liberasi itu ada 2, disolusi, disintegrasi. Setelah itu baru masuk absorpsi. Tadi di masuk absorpsi ini kan, absorpsi. Ya, jadi disintegrasi ini tahap 1 terjadi liberasi, kemudian masuk ke absorpsi. Masuk, kemudian distribusi, kemudian terlepas, zat aktif bekerja, terjadi metabolisme. Setelah metabolisme baru jadi ekskresi. Nah, keterangan yang dijelimet ini keterangan dari masing-masing. Jadi satu surat ini kalau Anda pahami, nanti saya yakin kalau ada ujian lesan dosen siapapun, kalau Anda menguasai ini pasti Anda dinilai bagus. Karena intinya di sini, inti dari metabolisme obat itu dari sini.
sehingga disebutkan ini farmakokinetik klinik veteriner terkait dengan penyediaan obat ini keterangannya. Tidak harus dihafal, tapi ada perlu tahu ya, liberasi, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Oke, saya lanjutkan. Pemakaian obat pada hewan penghasil pangan harus ada kriteria hewan pemakaian obat hewan penghasil pangan maksudnya apa? Produk asal hewan. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon teman dari Pacitan, dok bisa dibantu tidak untuk ngurus NKV? Apa NKV? Nomor kontrol veteriner. Ternyata itu pengusaha yang memproduksi bahan pakan asal hewan tapi tidak punya NKV. Dia ngurus di daerah Pacitan, saya berbelit-belit, akhirnya minta rujukan ke Dinas Peternakan Jawa Timur, teleponnya ke dosen, mestinya kan dosen teleponnya ke bot senternya di dinas ya. Tapi akhirnya saya teleponkan kawan yang ada di dinas, akhirnya dibantu dan sekarang saya sudah selesai. Pada hewan harus aman dan efektif. Ini pemakaian obatnya ini maksudnya pada hewan penghasil pangan. Pada manusia aman untuk dikonsumsi manusia. Apa risikonya dari hewan ke yang sering muncul dari hewan ke manusia? Apa? Antimikrobial resisten. Kalau mikrobial antibiotik ya, antibiotiknya banyak. Itu istilahnya apa? Yang Anda sebutkan antimikrobial resisten. Ada lagi, tidak hanya satu antibiotiknya, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada juga resisten. Di ujian tadi, ujian apa nih? Tanya, ujian sendiri saya tanya, kamu tahu MDR? Tidak tahu. Wah, sini dokter muda. Kalah sama ini, ini jangan. Semoga ini tanda-tanda Anda nanti bisa lulus farmasi veteriner dengan baik. Oke, saya lanjutkan dulu. Intinya itu materi teorinya, jadi Anda perhatikan tadi farmakokinetiknya yang berasal dari operasi, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Nah, contoh-contoh soalnya ini yang poin yang pentingnya. Ini nanti slide-nya di bagian tapi soalnya jangan loh ya. Bukan ada soal, biasanya langsung soal ujian saya tanyakan di sini.